Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan dalam video kali ini kita akan sharing ke kalian cara main game PS2 di PC atau laptop dengan menggunakan emulator terbaik untuk PS2 yaitu PCSX2. Emulator PCSX2 ini sendiri sudah support hingga lebih dari 2000 game PS2. Selain itu, game PS2 yang kita mainin di PC atau laptop bisa di upscaling hingga resolusi Full HD, 2K hingga 4K. Ini dilakukan supaya kualitas gambar game PS2-nya nanti jadi jauh lebih bagus dan lebih tajam lagi. Memang betul untuk main game PS2 sebenarnya kita tinggal beli aja konsol PS2 yang harganya sudah sangat murah banget. Tapi kualitas gambar atau video gamenya tentu masih menggunakan format PS2 default yang jauh dari smooth dengan resolusi yang juga rendah. Jadi kalau kalian punya PC atau laptop nggak ada salahnya kalian cobain emulator PCSX2 di PC atau laptop yang kalian punya. So, kita nggak usah lagi berlama-lama, mari kita langsung ke tutorialnya. Pertama kita langsung buka Google dan ketikkan keyword PCSX2. Setelah itu kita bisa masuk ke website resmi PCSX2-nya. Di sini kita bisa temukan beberapa informasi dasar tentang PCSX2. Di documentation kita bisa temukan sistem requirement yang diminta oleh PCSX2 ini. Untuk CPU atau prosesornya minimal adalah prosesor yang support dengan SSC 4.1. Ada beberapa informasi lain seperti skor pasmark dan lain sebagainya juga. Kemudian untuk GPU atau VGA minimum yang diminta adalah VGA yang udah support minimum dengan DirectX 11, OpenGL 3.3, serta Vulkan 1.1 support. Lantas untuk RAM minimum yang diminta adalah 8 GB. Di bawahnya kita bisa temukan recommended requirement yang diminta oleh PCSX2 dan juga heavy requirement-nya juga ada. Lantas selanjutnya di tab compatibility kita bisa temukan informasi database kompabilitas game PS2 yang udah support dengan PCSX2 ini. Untuk mencari judul games yang ingin kita mainin, kita tinggal masukin aja di search box seperti ini. Maka nanti akan muncul list game sesuai dengan keyword yang kita masukkan tadi. Di sini ada kurang lebih sekitar 2600 game PS2 yang udah playable banget hingga mencapai persentase sebesar 97%. Bisa dibilang hampir semua game-game PS2 itu udah bisa dimainin lewat emulator PCSX2 ini. Untuk mendownload PCSX2 kita bisa ke halaman utamanya kemudian klik download. Di sini tersedia dua versi. Ada versi stabil dan ada versi nightly. Versi stabil adalah versi yang hampir nggak ada bug di dalamnya. Sedangkan versi nightly dia punya lebih banyak fitur yang terbuka, namun masih ada beberapa bug yang terus-menerus disempurnakan hingga sekarang. Kita sendiri lebih suka menggunakan yang versi nightly karena beberapa fiturnya lebih lengkap. Di sini kita langsung klik aja, maka nanti akan ada pilihan seperti ini. Kita bisa download yang versi Windows, Linux, juga macOS. Karena kita menggunakan Windows, kita tinggal klik saja yang versi Windows. Maka nanti PCSX2 akan terdownload ke dalam PC atau laptop kita. Sebelum melanjutkan ke PCSX2, kita perlu beberapa hal lain yang harus disiapin. Yang pertama tentu aja BIOS dari PS2-nya. Untuk mendapatkan BIOS PS2, kalian tinggal ketikkan saja keyword di Google, maka nanti banyak sekali penyedia BIOS PS2 yang bisa kalian dapatkan. Untuk game atau ROM PS2-nya, kalian bisa mendamping dari CD atau DVD PS2 original yang kalian punya. Atau kalian bisa kunjungin halaman Facebook Kentang Tech Media. Di sana di bagian yang disematkan kalian bisa mendapatkan informasi di mana bisa mendapatkan file ROM PS2 dan juga ROM game yang lainnya. Jangan lupa untuk follow juga halaman Facebook Kentang Tech Media, utamanya buat kalian yang sering main dan buka Facebook. Hehe. Kemudian di sini saya sudah punya 3 folder terpisah. Folder pertama berisi emulator PCSX2 yang udah kita download tadi. Kita langsung ekstrak saja file PCSX2-nya tadi. Dan bila sudah, maka nanti kita akan temukan ada folder baru yang di dalamnya berisi emulator PCSX2-nya. Selanjutnya kita lihat di folder yang lain, ini adalah folder berisi BIOS dari PS2 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian di folder yang satunya ini adalah beberapa ROM games PS2 yang udah kita punya. Nah, untuk ROM game PS2 biasanya kita dapat di internet itu masih dalam bentuk kompresan. Kadang ada yang berbentuk zip, ada pula yang berbentuk RAR dan juga 7-zip. Di sini kita perlu mengekstrak terlebih dahulu file kompresan tadi seperti ini. Nanti bila udah terekstrak kita akan temukan ada file ROM game PS2 dalam bentuk .iso. Nah, file .iso inilah nanti yang akan bisa dibaca oleh PCSX2 sebagai ROM gamesnya.
Selain file ISO, PCSX2 juga bisa membaca file ROM PS2 lain dalam bentuk bin dan juga CHD. Sekarang kita buka kembali folder PCSX2 yang udah kita ekstrak tadi. Kita cari file PCSX2 kitty.exe, kemudian klik 2 kali. Maka nanti akan muncul tampilan welcome to PCSX2 seperti ini. Pada pilihan language, kita bisa pilih bahasa sesuai dengan yang kita mau. PCSX2 juga support dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya di opsi bawahnya lagi kita bisa ganti tema dari PCSX2-nya seperti yang kita suka. Ada banyak banget tema PCSX2 yang bisa kita pilih di sini. Bila udah, sekarang kita klik next. Selanjutnya pada opsi BIOS Directory, kita bisa browse dan cari tempat di mana folder BIOS tadi kita download. Bisa pula dengan cara seperti ini. Klik browse, kemudian pada folder PCSX2 yang terbuka kita buat folder baru bernama BIOS. Setelah itu buka folder tempat kita mendownload BIOS dan copy semua BIOS yang ada di dalamnya. Kemudian pastekan di dalam folder BIOS PCSX2 yang baru kita buat tadi seperti ini. Di sini seperti nggak ada yang tercopy ya, padahal sebenarnya file BIOS-nya udah masuk ke dalamnya. Kemudian kita pilih select folder, maka nanti akan muncul beberapa list dari BIOS PS2-nya. Kita bisa pilih salah satu yang kita mau. Saya sendiri biasanya memilih versi dengan tahun yang paling baru. Kita klik saja salah satunya, kemudian tekan next. Selanjutnya kita perlu meng-add folder di mana kita menyimpan ROM games dalam bentuk ISO tadi. Kita klik add, kemudian arahkan saja ke folder game PS2 yang udah kita siapkan sebelumnya, kemudian tekan next. Setelah itu kita bisa pilih tipe gamepad controller yang kita akan pakai. Di sini kita pilih DualShock 2. Pastikan gamepadnya udah kita pasang ke PC atau laptopnya, kemudian klik next. Maka nanti akan muncul tampilan PCSX2-nya seperti ini. Di sini akan muncul list game yang udah kita copy ke dalam folder games-nya tadi. Kita juga bisa merubah tampilannya menjadi grid seperti ini dan kita bisa zoom out dan zoom in seperti ini. Nah, di sini cover gamenya belum muncul, jadi list gamenya hanya ada tulisannya seperti ini. Kita bisa memunculkan otomatis cover dari gamesnya. Caranya klik tool, kemudian pilih cover downloader. Kemudian kita diminta memasukkan link download untuk cover gamesnya. Kalian bisa temukan link download covernya di halaman Facebook Kentang Tech Media, atau bisa mencari di Google dengan keyword Kleynor PS2 cover. Maka nanti kita akan masuk ke dalam halaman GitHub seperti ini. Kita scroll ke bawah dan pilih salah satu dari URL yang tersedia. Di sini saya memilih yang 3D cover. Kita klik saja copy, kemudian kembali ke PCSX2 yang udah terbuka tadi. Lantas pastekan linknya tadi di box yang tersedia. Kemudian klik start, maka nanti cover ROM gamesnya akan terdownload secara otomatis. Bila sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada kalanya beberapa games itu nggak tersedia covernya secara otomatis. Untuk itu kita bisa memasang cover gamesnya secara manual. Caranya cari aja image cover dari gamesnya. Contoh di sini kita udah cari image cover game Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Kita pilih salah satu, kemudian save di PC atau laptop kita. Kembali ke PCSX2, klik kanan di game yang kita mau, kemudian pilih set cover image. Lantas pilih saja image cover yang udah kita save tadi, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Mudah bukan? Hehe. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan setting PCSX2-nya. Setting pertama adalah setting gamepad controller. Di menu setting kita pilih controller seperti ini, lantas pilih controller port 1. Pada pilihan automatic mapping kita rubah opsi keyboard ke SDL 0 agar kontrolernya berubah ke gamepad yang udah kita pasang. Maka nanti setting gamepadnya pun akan otomatis berganti ke gamepad controller yang kita gunakan. Bila udah, kita bisa close. Selanjutnya tetap di menu setting kita pilih emulation. Di sini sebenarnya secara default setting ini udah yang terbaik. Hanya saja kalian bisa merubah-rubah normal speed, fast forward, serta slow motionnya apabila game yang kalian mainkan berjalan nge-lag atau patah-patah. Untuk normal speed kita bisa naikin ke 150 bahkan hingga 175%, tergantung dengan kebutuhan. Begitu juga dengan fast forward dan slow motionnya. Kemudian di bawah sini ada pilihan enable cheat, kalian bisa centang kalau mau pakai cheat saat main game PS2-nya nanti. Tetap di menu setting, sekarang kita klik graphic setting.
Pada opsi render di sini kita bisa rubah sesuai dengan spesifikasi VGA atau GPU yang terpasang di PC atau laptop kita. Di sini ada opsi DirectX 3D 11, 12, OpenGL, Vulkan, dan sebagainya. Saya sendiri lebih suka menggunakan Vulkan karena menurut saya ini yang paling lancar di PC saya. Lantas pada opsi adapter kita pilih GPU atau VGA yang kita pakai. Di sini di PC yang saya gunakan kebetulan VGA-nya adalah RTX 3060, jadi saya pilih saja seperti ini. Selanjutnya pada opsi full screen mode kita pilih borderless full screen. Lantas pada aspek rasio secara default PCSX mengatur rasionya ke 4:3 atau biasa dipakai pada resolusi TV lama yang masih kotak. Kita bisa merubah aspek rasionya agar sesuai dengan resolusi kekinian. Di sini kita pilih fit to Windows atau full screen, agar nanti saat berjalan resolusinya akan menyesuaikan dengan monitor yang kita pakai. Masih di grafik setting kita ke rendering. Nah, di sini secara default sebenarnya kita udah bisa mainin game PS2-nya. Hanya saja kita perlu merubah beberapa setting rendering utamanya kalau PC atau laptop kita punya spesifikasi memadai. Pada opsi internal resolution, kita bisa naikin resolusi natif PS2 hingga ke 3 kali natif ke 1080p atau 4 kali natif ke resolusi 2K. Bahkan jika PC atau laptop kalian mampu, kalian bisa pula naikin ke 6 kali natif atau di resolusi 4K. Sesuaikan saja semuanya dengan spesifikasi PC atau laptop yang kalian pakai. Di sini kita coba set ke 4 kali natif atau di resolusi 2K. Jadi nanti output gambar dari gamenya akan di upscaling ke resolusi 2K. Sehingga gambarnya jadi lebih smooth dan jauh lebih tajam daripada gambar default game bawaan dari PS2-nya. Untuk setting yang lain kalian bisa otak-atik sendiri sesuai dengan kemampuan laptop atau PC yang kalian pakai. Bila setting udah siap, sekarang kita close. Dan untuk menjalankan gamesnya kita tinggal klik 2 kali di gamesnya. Baiklah, sekarang saatnya games time. Inilah dia beberapa games yang kita mainin di PC kita dengan resolusi 2K. So, demikianlah tutorial terbaru bermain game PS2 di PC atau laptop dengan grafik yang lebih bagus dan tajam hingga resolusi 4K. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.